Terima kasih Anda masih di program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Saya nggak mau basa-basi lagi, Kang. Ini karena udah segmen terakhir, rasanya pertanyaan saya sebenarnya masih banyak banget, cuma apa daya waktu kita terbatas. Aku mau nanya dong, Kang. Tadi di segmen sebelumnya, Akang sempat mengutip kata-kata jadi pengusaha sejarah gitu sekarang, Akang gitu. Banyak brand-brand yang akhirnya bekerja sama dengan Akang gitu, demi membenarkan sejarah, literatur sejarah yang baik dan benar. Itu gimana, Kang? Bisa bisa akhirnya hidup dengan jadi pengusaha sejarah itu, Kang? Menarik sekali sepertinya soalnya, Kang. Ya, jadi history entrepreneur atau historypreneur ini memang masih blue ocean ya, masih jarang di Indonesia ini digarap gitu. Tadi karena banyak orang yang mengira bahwa sejarah itu nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya, justru karena itulah saya jadikan sebagai peluang gitu. Nah, gimana sih kerjaannya? Ya, kerjaannya saya bilang jual beli sejarah gitu ya, jual beli konten sejarah gitu. Dan tukar tambah juga boleh, gitu. Tukar tambah. Tetapi kami tidak menerima perbaikan sejarah gitu, karena sejarah mesti apa adanya. Sejarah mesti nggak boleh diperbaiki, direparasi. Yang ada ya itulah sejarah gitu. Nah, dari situlah kami kemudian mendirikan pusat studi kewirausahaan sejarah. Pusat studi kewirausahaan sejarah ini mengembangkan metode survival gitu, metode bertahan hidup lulusan sejarah gitu. Jadi kita bikin metode gimana sih supaya orang ini bisa survive gitu dengan bidangnya gitu. Karena orang selalu mengira kalau orang kuliah di jurusan sejarah terus lu mau jadi apa gitu, lu mau ngerjain apa, macam apa gitu kan. Sama kayak gini, tidak mungkin, atau orang tua mana sih yang rela anaknya kuliah di jurusan sejarah gitu kan. Nah, orang pasti menghindari itu gitu. Nah, di Amerika kalau mau jadi gubernur, kalau mau jadi anggota dewan, kalau mau jadi PNS, kalau mau jadi warga negara Amerika, itu ada tes tertulis sejarah. Di kita mana ada gitu. Jadi kita nih nggak dihargai sejarah ini gitu ya. Di Kemlu-nya Amerika, di Kemlu-nya Inggris, di Kemlu-nya Australia, itu lulusan sejarah itu ada tempatnya bekerja di mereka gitu. Di kita nggak ada, di Kemlu Indonesia tuh nggak ada lulusan sejarah gitu. Ya, lowongannya nggak ada, diterima lulusan sejarah nggak ada gitu. Gimana kebijakan diplomasi kita gitu? Nggak nyambung gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya dasar pijakan ke masa lalu. Bayangkan pidatonya Wamenlu gitu ya. Itu sejarahnya ngawur gitu loh. Nah, ini yang bikin pidato ini siapa gitu loh. Nah, kenapa sih susahnya mengerjakan satu atau dua orang lulusan sejarah sehingga mereka menjadi ada tempat. PNS Kemlu jadi diplomat, itu kan keren gitu. Ya. Jadi malah diplomat-diplomat luar itu juga banyak yang ininya latar belakangnya sejarah. Di Setnegnya Australia, Singapura, Amerika itu juga lulusan sejarah ada tempatnya gitu. Nah, di kita sekali lagi jarang gitu. Nah, oleh sebab itu profesi historypreneur ini jawaban sebenarnya bahwa kita bisa bekerja deh tanpa perlu kita bergantung pada siapapun gitu. Artinya kita bisa bergantung pada diri kita sendiri, mengembangkan apa yang kita bisa miliki. Nah, di pusat studi kewirausahaan sejarah itu saya mengeluarkan atau mengusulkan beberapa ide tentang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka lulusan sejarah gitu ya. Dan salah satunya adalah konsultan sejarah, atau ada juga pemandu sejarah, ada juga penerbitan buku sejarah, media sejarah. Nah, ini sebagian udah ada kan, ada Boni Triana dengan Historia ID, ya, ada JJ Rijal dengan menerbitkan penerbit buku Kobam gitu ya. Dan ya baru sebagian kecil gitu, selebihnya ya mereka nggak mau gitu. Nah, cuma mungkin saya di Indonesia yang dibayar sehari 100 juta sejarawan gitu kan. Itu kan sesuatu yang siapa sih yang bisa gitu. Nah, ada perusahaan multinasional yang berani bayar saya sehari 100 juta gitu. Kenapa? Karena yang saya lakukan sangat vital gitu. Dan orang pengen apa yang saya hasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara benar-benar dan tidak ada yang menggugat gitu. Ya sama seperti Bank Indonesia itu. Saya pengen pahlawan ini tidak ada yang gugat, Kang. Jadi mesti dipilih pahlawan-pahlawannya yang mantap gitu. Ya itu pesannya gitu.
Luar Nah, biasa. seperti itu salah satunya. Dan memang ini tentu kerja tim, tidak sendiri. Ada beberapa orang, ada sejarawan lain, ada Anhar Gonggong salah satunya, dan saya diminta menjadi ketua yang mengkoordinir ya para senior itu. Ada juga Rusdi Hussein, ada Didi Prajoko, 4 orang sejarawan yang kemudian menetapkan atau memilih uang-uang itu. Nah, saya yang menjadi koordinatornya gitu. Dan surprise nanti di Republik ini juga akan ada surprise di 75 tahun kemerdekaan ini. Apa tuh, Kang? Dan itu bentuknya juga uang gitu ya. Jadi ya kita lihat aja, saya nggak mau spoiler ya, karena SK presidennya, Kepresnya sudah ada gitu ya, tapi saya nggak boleh, karena ini konfidensial, rahasia negara gitu. Tapi bulan Agustus akan ada sesuatu launching dilakukan oleh negara gitu ya, dan saya di dalamnya yang ikut memilih yang menentukan lagi gitu ya. Berarti kita tunggu aja ya, Kang ya. Kang, tunggu saja lagi di bulan ya, ini. Pertengahan kayaknya mudah-mudahan ya. Saya juga was-was karena ini momentumnya penting, 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi historypreneur ini bisa menjadi jalan yang baik ya, karena sekarang udah jadi jalan hidup saya. Saya pernah tuh diundang ke UNES Mbak Reni, terus saya studium general, 1 orang, pembicaraannya single presentation, 600 mahasiswa baru jurusan sejarah di UNES, terus 3 jam waktunya, dan di situ materinya judulnya apa coba? Nggak salah masuk sejarah. Judulnya nggak salah masuk sejarah. Ini supaya mereka nggak pada murtad gitu, nggak pada keluar. Itu bayangin, masuk universitasnya gerbangnya spanduk ada foto saya gitu. Wah, historypreneur, sejarawan gitu. Di sekolah tuh banyak umbul-umbul, banyak. Sebenarnya lebay banget nih, Asep Kambali ini siapa sih sebenarnya? Sampai gitu ya. Sampai segitunya. Nah, saya ingin memberikan semangat kepada anak-anak, kepada adik-adik saya gitu, supaya mereka juga berani mengambil jalan ya di jalan sejarah ini. Jalan ninja lah, kalau saya bilang jalan ninja saya ini. Jalanin ya. Soalnya boleh dibilang Kang Asep Kambali ini salah satu contoh yang bisa sukses kok gara-gara sejarah gitu. Jadi jangan salah, bener-bener nggak salah kok pilih sejarah. Kang, terakhir nih Kang, pertanyaan terakhir di segmen terakhir kita sebelum saya closing. Pesan untuk para milenial yang sedang belajar sejarah dan nanti kedepannya kira-kira ada program apa nih kalau dari Kang Asep sendiri tentang sejarah ini sendiri? Silakan Kang. Baik, jadi pesan saya untuk mereka yang sedang belajar sejarah, istiqomah, ya, konsisten, pelajari, dalami, ya, dan ingat kunci sukses itu ada 3. Yang satu ada 3S, ya. Kalau Agim 3M, saya 3S, ya. 3S itu S pertama, hidup itu mesti sehat. Jadi tolong, saya mohon generasi milenial hindari merokok yang pertama, hindari minuman keras, hindari narkoba. Jangan banyak bergadang kalau nggak ada artinya. Nah, hidup harus sehat. Kalau sehat, kita mau melakukan apapun gampang, ya. Yang kedua, 3S-nya. Mbak Reni tahu nggak S yang kedua apa kira-kira? Apa tuh, Kang? S yang kedua adalah semangat. Semangat, ya. Oke. Ya. Kalau udah, sekarang ini, kalau badan kita sakit, kalau yang kedua semangat, kita masih bisa kerja nggak? Bisa, tapi tertatih-tatih. Ya, karena ada semangat, kita mau kerja gitu. Banting tulang, tatih-tatih semangat gitu. Bisa. Tapi kalau kita udah sehat tapi nggak punya semangat, terbahan mulu, ya. Udah buka-buka HP nggak jelas karena nggak ada semangatnya. Ya, sehat iya, semangat enggak. Nah, tapi kalau udah sehat dan semangat, pasti semuanya lancar. Nah, yang 3S yang ketiga ini yang menentukan. 3S yang ketiga kalau mau sukses, setiap milenial ini harus punya. S-nya apa kira-kira? Apa? Tebak aja satu kata. Sehat, tunggu S. Apa ya? Suka? Bukan. Sukses. Apa? Langsung berpikir nih saya. Senang. Kalau ada kesenangan, bukan apa dong? Nyerah deh Kang. Tiga adalah silaturahim. Oke. Ada kan kalau silaturahmi kita bagus, rezeki lancar. Nah, networking dalam bahasa Inggris atau silaturahim dalam bahasa Arab, ini penting gitu. Kalau saya mengatakan hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita akan terjatuh bila kita berhenti mengayuh. Kenapa? Karena saya nggak punya roda kecil di belakang yang menumpang saya. Nah, roda kecil inilah yang bikin saya tetap eksis. Tapi saya nggak punya itu.
Nah, roda kecil ini apa? Roda kecil ini adalah orang tua yang bisa backing kita, ya. Om tante yang kaya, orang tua yang pejabat dan kaya. Saya nggak punya itu. Saya keluarga miskin, ya kan? Saya datang dari kampung. Saya ikut PMDK, perkumpulan mahasiswa dari kampung. Saya lolos kuliah di kota. Disitulah saya mesti survive. Nah, S yang ketiga adalah silaturahim, networking. Nah, jadi waktu saya mengendarai sepeda, saya banyak berhenti, makanya kuliahnya lama. Saya berhenti negor orang, jalan lagi. Tujuan saya di depan, saya lulus. Saya ngayuh lagi. Terus saya nggak berhenti. Berhenti lagi, ketemu orang lagi. Pada saat saya pulang, udah pegang ijazah, saya balik lagi. Woi, banyak yang negur saya kan? Woi, jadi enak. Wah, pulang, sudah pegang ijazah, banyak yang manggil. Tapi bayangin kalau yang cuman kupu-kupu, kuliah pulang. D3 CHPN R. Datang, duduk, diem, catat, hafal, pulang, nongkrong, rebahan. Kayak begitu, hidup mengendarai sepeda, yes, lulus 3,5 tahun. Saya lulus kuliah sejarah dulu 7 tahun. Ya, hampir mengalahkan Dr. Sutomo, anggota Stovia, 9 tahun mereka kuliahnya. Waduh. Ya, itu goes, lulus, pegang ijazah, bingung, bikin lamaran yang banyak, dapat karena nggak punya network. Gitu. Nah, saya seumur hidup nggak pernah ngelamar pekerjaan. Jadi general manager hotel saya diminta, jadi kepala museum saya diminta. Semuanya nggak perlu ngelamar, orang tinggal nunjuk saya gitu. Nah, oleh sebab itulah anak-anak 3S ini mesti dikuasai. Hidupnya mesti sehat, sekali terlibat terpuruk udah. Jadi jangan pernah coba-coba rokok, narkoba, minuman keras. Yang kedua adalah apa? Semangat. Mesti punya semangat hidup, passion, ya. Yang terakhir TS-nya adalah silaturahim. Ketemu orang, ketemu tokoh, ketemu siapapun, salaman, kenalan, ceritain, share kartu nama, dan seterusnya. Nah, jadi pesan saya yang belajar sejarah, istiqomah, konsisten, dan ingat 3S ini mesti jadi pegang teguh. Nah, bagi yang mereka yang nggak belajar sejarah, ingat sejarah ini nggak perlu dikuliahin. Ya, bukan saya takut ada saingan, kebanyakan mahasiswanya nanti. Karena saya yakin profesi yang tidak akan pernah ada umurnya. Ya, kalau jadi model 5-10 tahun hilang kan, nggak akan dipanggil lagi Mbak Reni. Betul, ya? Betul. Tapi kalau sejarawan makin tua makin dicari, makin sepuh makin dihargai gitu. Betul. Nah, ini profesi menurut saya paling menyenangkan gitu. Ya, karena seumur hidup nanti orang akan manggil, oh makin dianggapnya makin senior, makin sepuh, makin tua, wah makin keren gitu kan. Nah, itulah profesinya. Nah, saya bilang ke teman-teman, oke, nggak usah kalian kuliah jurusan sejarah, tapi ingat, sejarah mesti jadi fondasi. Sejarah mesti jadi pijakan buat kita. Jadi mestinya seluruh anak muda di Indonesia harus tahu sejarah. Kenapa? Karena tak kenal, maka tak cinta. Sayang. Iya, betul. Kenal, maka tak sayang. Kalau kita makin tahu perjuangan orang tua kita, jual sepeda, jual motor, jual rumah, jual tanah, jual mobil untuk kita, buat nyekolahin kita makin sayang sama orang tua kita. Kalau kita tahu pasangan kita, kerja banding tulang, istri kita, suami kita, pergi subuh pulang malam, makin sayang kita sama istri kita, sama suami-suami kita. Nah, begitu juga sama, makin tahu perjuangan pengorbanan, ya, pahlawan bangsa, pejuang bangsa, mengorbankan darah, air mata, dan nyawanya untuk kita, mestinya kita makin sayang sama Republik ini. Tapi faktanya, kita nggak kenal pahlawan. Ya, kenapa Mbak Rini kita nggak kenal pahlawan, coba? Ya kan? Iya. HRS cewek atau cowok? Kan bingung. Cewek. Dan Mogot diambil dari nama apa gitu. Ya? Lawan yang ada di uang 10.000 yang lama, pastinya pada tahu. Kenapa? Indonesia ini negara dengan uang paling lecek di dunia. Oh. Kita tuh nggak peduli sama pahlawan yang ada di uang, sama pejuang, sama siapapun yang ada di uang itu. Kita nggak menghargai, dikual-kual uang itu. Jadi kita pun nggak kenal pahlawan. Kenapa? Karena 75 tahun kemerdekaan kita ini sebentar lagi, yang kita lakukan cuma panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Simbol penjajahan, simbol tanam paksa, balap karung. Panjat pinang, simbol penjajahan, balap karung, simbol tanam paksa, makan kerupuk, simbol kemelaratan. Ganti, udah nggak zaman, udah nggak bermartabat, udah nggak mendidik. Bikin lomba mirip pahlawan, ya, lomba lagu-lagu perjuangan, lomba baca teks proklamasi, lomba tebak wajah pahlawan. Wah, pasti banyak yang nggak pada tahu gitu. Nah, kenapa? Karena kita nggak belajar sejarah. Jadi sejarah itu mesti jadi nafas, mesti jadi jiwa. Kenapa? Karena itu menjiwai kita. Nah, oleh sebab itu, anak muda walaupun tidak kuliah di jurusan sejarah, siapapun mesti belajar sejarah. Supaya apa? Supaya makin cinta. Kenapa? Karena sejarah adalah jiwa dan ruh
Wah, dari bangsa luar ini. biasa. Kang Asep ini bener-bener 1 jam sama Kang Asep ya. Saya ngomongin sejarah baru kali ini, Kang. Padahal saya udah dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah ngomongin pelajaran sejarah, tapi 1 jam ini saya bener-bener semangat. Saya seneng gitu, dan insya Allah nih saya bakalan belajar sejarah lagi deh. Dari Kang Asep saya jadi termotivasi untuk, Dapat oh berarti saya harus belajar. sama sejarah, amin. Siap-siap. Makasih ya Kang ya. Gak kerasa nih kita udah 1 jam. Semoga jatuh cinta sama sejarah. Iya, saya udah mulai jatuh cinta kembali, dan saya langsung pengen belajar dari mata uang untuk mengenal pahlawan-pahlawan saya. Makasih Kang Asep udah nemenin kita di podcast TV Show Muhammadiyah ini selama 1 jam, gak kerasa. Sehat-sehat terus Kang Asep, jangan bosen nanti kalau misalnya suatu saat kita undang lagi di podcast TV Show untuk ngobrol-ngobrolin sejarah yang lainnya lagi, karena pasti sejarah itu ada banyak banget kisah yang perlu kita berbagi terus-terusan ya Kang ya. Untuk pemirsa TVmu, tanpa terasa juga kita 1 jam udah ngobrol tentang sejarah. Jadi bagaimanapun juga sejarah itu memang harus dicintai, sejarah itu memang harus dipelajari, dan jangan pernah anggap remeh sejarah, karena kita tidak akan bisa berada sampai di sini kalau tidak ada sejarah di belakangnya, dan kita tidak akan pernah bisa bercerita kalau kita tidak mulai juga dari sekarang. Terima kasih telah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah. Terus saksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah setiap hari Senin sampai Minggu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi, dan juga jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.